Nah, nah adapun untuk lampiran SPT 1771 ini berupa lampiran pertama, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yang lebih menghitung penghasilan neto fiskal. Yang pertama harus mengisi identitas dulu berupa NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuannya. Terus di sini kita akan mengisi pertama, penghasilan neto komersial dari dalam negeri berupa peredaran usaha, harga pokok penjualannya berapa biaya usaha lainnya yang dikeluarkan, dan bagian D itu penghasilan neto dari usaha yang mencakup dari poin 1 angka A dikurang poin 1 angka B dan dikurang poin 1 angka C. Nah, yang E itu penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usahanya berapa, dan penghasilan neto dari luar usahanya itu berapa. Dan di sini diambil dari angka 1E dan dikurang dengan angka 1F. Nah, kemudian jumlahnya penghasilan dalam negerinya itu diambil dari angka 1D ditambah dengan angka 1G. Itu hasilnya. Nah, yang kedua yaitu penghasilan neto komersial dalam negeri yang diambil dari lampiran khusus 7A kolom 5. Nah, yang ini jumlah penghasilan neto komersial 1H ditambah 2, yaitu 1H jumlahnya tadi yang ini, kemudian ditambah dengan yang ini, penghasilan neto komersial dalam negeri. Nah, terus itu mengisi beberapa lampiran-lampiran atau data-data yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan dari perusahaan tersebut. Nah, ini untuk lampiran 1, sedangkan untuk lampiran 2 yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yang merupakan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Di sini perinciannya, pembelian bahan atau barang dagangan, harganya berapa, terus berapa gaji, upah, bonus, dan gratifikasi, honorium, THR, dan sebagainya, biaya transportasi, biaya penyusutan, dan lain-lainnya di sini tersedia. Nah, di sini juga ada beberapa catatannya. Nah, itu tadi untuk lampiran kedua, sedangkan untuk lampiran ketiga yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan kredit pajak dalam negeri. Di sini kita tetap harus mengisi identitas berupa NPWP, nama wajib pajaknya siapa, kode pembukuannya berapa. Setelah itu, ini lampiran keempat yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini diisi juga identitasnya, NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Nah, di sini bagian A, PPh final, bunga deposito atau tabungan, dan diskonto SBI atau SBN berapa DPP-nya, kemudian tarifnya berapa, dan setelah diisi dasar pengenaan pajaknya berapa terus dikalikan dengan tarif, maka di sini kolom yang ini merupakan jumlah aslinya. Kemudian nomor 2 mengisi bunga penghasilan, nomor 3 penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek berapa, dan apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai penghasilan penjualan saham atau penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura, dan apapun di sini yang tidak ada datanya di perusahaan bisa dikosongkan. Nah, bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak, bantuan atau sumbangan, hibah, dividen. Nah, di sini diisi jumlahnya berapa. Itu untuk lampiran 4. Lampiran 5, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini daftarnya untuk pemegang saham tulis namanya, alamatnya berapa, nomor NPWP, jumlah modal yang disetor, dan dividennya berapa.
Dan daftar nama susunan pengurus dan komisaris, mengisi nama, alamat, NPWP, dan jabatannya. Nah, yang selanjutnya lampiran terakhir yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, mengisi identitas tidak lupa. Dan bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, mengisi nama, alamat, sama juga. Untuk bagian B dan bagian C-nya sama. Nah, itu tadi bagian dari lampiran-lampiran SPT 1771. Sekian video ini dan terima kasih.